Pemirsa TVRI Sulawesi Selatan dimanapun Anda berada, terimalah salam Buddhis dari kami, Namo Buddhaya. Saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Christine, saya adalah host untuk hari ini di dalam acara Lentera Dhamma. Dan hari ini kita kedatangan seorang narasumber dari Mangga Budi, yaitu Romo Hemajayotio. Nah, Romo Hemajayotio hari ini akan membawakan sebuah tema, yaitu aktualisasi Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, boleh Romo ceritakan apa sih tema dari tema tersebut? Boleh dijelaskan kepada pemirsa di rumah? Baik, kita berbicara aktualisasi, kita bisa terjemahkan bahwa keinginan seseorang menggunakan segala kemampuannya untuk mencapai apa yang dia mau dan inginkan. Dalam hal ini tentu Dhamma diterjemahkan sebagai kebenaran yang pernah diajarkan oleh Sang Buddha. Apakah saudara Christine pernah membaca atau melihat kitab suci agama Buddha? Kalau melihat secara langsung belum pernah sebanyak itu. Tapi kalau yang sebagian udah pernah. Baik. Nah, apakah ini termasuk juga dalam kitab suci juga, Romo? Jadi seseorang yang ingin mengaktualisasi Dhamma dalam arti ajaran Sang Buddha, tentu dia harus menggunakan acuan dari kitab suci agama Buddha yang disebut dengan Tipitaka. Nah, kalau saudari Christine saja tidak pernah melihat atau membaca kitab suci agama Buddha, tentu sangat sulit untuk mengaktualisasi apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, perlu kita ketahui bahwa kitab suci agama Buddha yang disebut Tipitaka ini sejarahnya itu berawal pertama-tama diadakan pasamuan pertama setelah Sang Buddha wafat beberapa minggu. Kemudian pertemuan yang kedua diadakan setelah 1 abad Sang Buddha wafat. Pertemuan ketiga diadakan setelah 4 abad Sang Buddha wafat. Nah, nanti pada pertemuan keempat kitab suci ini baru ditulis, yaitu di abad ke-1 sebelum Masehi. Nah, kalau kita melihat apa yang ada dalam kitab suci agama Buddha yang disebut dengan Tipitaka itu adalah 3 kelompok atau 3 keranjang yang isinya adalah Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, Abhidhamma Pitaka. Kita berbicara Sutta Pitaka saja itu dibagi 5. Ada Anguttara Nikaya, Majjhima Nikaya, Digha Nikaya, Samyutta Nikaya, dan Kundaka Nikaya. Nah, setiap nikaya, Anguttara Nikaya saja punya 5 buku setebal begini. Kalau Kundaka Nikaya saya tidak usah jelaskan, lebih banyak lagi. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana seseorang bisa mengaktualisasi ajaran Sang Buddha yang begitu banyaknya. Padahal untuk membaca saja kita masih belum bisa sempurna. Tapi tidak perlu kita takut. Karena kalau kita melihat cara dilestarikan atau diwariskan ajaran Sang Buddha ini, awalnya hanya melalui dengan kemampuan mengingat. Nah, berarti ada orang yang mampu mengingat sampai ke abad ke-1 sebelum Masehi. Dan sampai sekarang ini ada orang yang mampu mengingat ajaran Sang Buddha utuh. Itu masih banyak. Dan salah satu yang masuk dalam Guinness Book yang memiliki daya ingat yang luar biasa itu adalah namanya beliau adalah Migun Sayadaw. Nah, beliau dicatat dalam rekor bahwa orang yang mempunyai kemampuan mengingat yang belum terpecahkan, dan beliau sudah meninggal dunia. Nah, kemudian kalau memang dia bisa diingat, berarti ada ada kesempatan seseorang untuk mempraktikkan. Tapi tentu itu adalah hal yang sangat sulit. Lantas bagaimana orang yang tidak pernah membaca kitab suci bisa mengaktualisasi ajaran Sang Buddha?
Nah, kita perlu melihat ya bahwa dalam waktu tertentu di hari kita peringati sebagai hari suci agama Buddha itu, di situ ada tercantum apa yang menjadi inti dari ajaran Sang Buddha. Nah, kalau kita menarik benang merah dari semua inti ajaran Sang Buddha, dia akan mengarah kita pada satu titik, yaitu bagaimana makhluk hidup ini bisa keluar dari samsara. Samsara ini Sang Buddha menggambarkan ada 31 alam kehidupan, di mana 31 alam kehidupan ini setiap makhluk yang berdiam di alam ini akan mengalami proses dua sakit mati. Nah, kalau 31 alam ini kita mau rinci, ada 4 alam menyedihkan, yaitu neraka, binatang, setan, asura, kemudian ada 1 alam manusia, ada 6 alam surga, ada 16 alam Brahma, dan ada 4 alam arupa Brahma. Nah, 31 alam ini siapapun yang terlahir dia akan mengalami proses tua, sakit, dan mati. Nah, inti dari ajaran Sang Buddha adalah keluar dari siklus ini. Nah, bagaimana seseorang bisa keluar dari siklus samsara ini? Nah, kalau kita memperingati hari Asada, yaitu di mana saat pertama kali Buddha membabarkan ajarannya kepada 5 orang biku, di sana Sang Buddha menjelaskan bahwa hidup ini adalah diwarnai dengan masalah atau disebut dukkha. Kemudian Sang Buddha mengajarkan apa yang menjadi sumber dari masalah. Kemudian Sang Buddha memberikan sebuah harapan bahwa sebenarnya kita bisa keluar dari masalah dan jalan untuk keluar dari masalah itu. Kemudian yang dikenal dengan jalan mulia berunsur 8. Nah, siapapun yang mempraktekkan jalan mulia berunsur 8 ini akan menuntun dia untuk keluar dari samsara. Nah, jalan mulia berunsur 8 ini harus dipraktekkan bersama-sama. Jadi dia bukan satu jalan, tapi dia merupakan jalan mulia berunsur 8. Di dalamnya adalah memiliki pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, daya upaya benar, konsentrasi benar, dan perhatian benar. Kalau ini pun masih susah. Oh, jadi yang 8 jalan mulia itu yang pertama kali kita praktekkan dulu? Iya. Sebelum yang lainnya? Iya. Okay. Nah, tapi untuk mempraktekkan ini tidak mudah. Yeah. Nah, kalau ini pun masih susah, kita pasti bisa melihat ada satu kesempatan Sang Buddha membabarkan Dhamma, yaitu di bulan Magha. Nah, di bulan Magha itu di Welawana Sang Buddha membabarkan Owada Patimokkha, yang intinya kesabaran adalah pertapaan yang paling tinggi, dan kebebasan nibbana atau keluar dari siklus sansara ini yang dari 31 alam ini adalah kebahagiaan tertinggi. Nah, kemudian Sang Buddha lanjutkan, sabah papasa akarana, tidak melakukan semua bentuk kejahatan. Kusala saupasampada, berupaya untuk melakukan semua kebajikan. Sacita pariodapanang, menyucikan batin sendiri. Ini adalah inti dari semua ajaran Sang Buddha. Nah, dengan melihat, dengan mendengarkan kesempatan-kesempatan yang Buddha babarkan, walaupun kita mungkin tidak pernah melihat atau membaca kitab suci agama Buddha, tapi masih memungkinkan seseorang untuk mengaktualisasi ajaran Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang tidak melakukan perbuatan jahat. Nah, saya mau bertanya, apa saudara Kristen punya definisi apa yang bisa dikelompokkan dengan perbuatan jahat? Sebab kalau ini saja kita tidak punya, bagaimana kita bisa menghindari perbuatan jahat? Punya? Punya. Coba. Menghindari perbuatan jahat ya mungkin ya dari 5 sila, Romo ya. 5 sila. Ya, dengan tidak ucapan bohong,
tidak mencuri, tidak minum minuman keras, menghindari perbuatan asusila, dan juga membunuh. Nah, memang Betul ya? dalam proses untuk pemula Iya. minimal mereka harus menjalankan latihan 5 sila, yaitu tidak melakukan perbuatan buruk melalui jasmani, melalui ucapan, dan melalui pikiran. Nah, dalam 5 sila itu yang termasuk melalui ucapan adalah sila keempat, musawadah. Betul. Tidak mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Yang ketiga itu adalah tidak membunuh, tidak mengambil yang bukan miliknya, tidak berbuat asusila. Itu adalah tindakan yang bisa dilakukan oleh jasmani. Kemudian untuk pikiran ini akan mudah tercemar apabila seseorang mengkonsumsi makanan minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Tapi intinya dari orang yang menjaga pikirannya agar tidak tercemar, dia harus mengembangkan cinta kasih, mengembangkan kasih sayang, perhatian terhadap penderitaan makhluk hidup. Dia harus mengembangkan mudita, ikut berbahagia saat ada makhluk lain menikmati kebahagiaan atau memperoleh prestasi. Dan dia harus punya UPK, batin yang seimbang. Nah, gimana cara mengembangkan itu lagi, Romo? Nah, ini terkait lagi dari tadi. Nah, untuk itu kita perlu definisi tadi. Apa yang bisa kita kategori itu perbuatan buruk? Apa yang bisa kita kategori sebagai perbuatan baik? Nah, kita ketahui perbuatan buruk itu bisa dengan pintu, pikiran, ucapan, dan jasmani. Kata kita sudah jelaskan. Nah, yang bisa kita definisikan bahwa itu pasti perbuatan buruk bukan dilihat dari dampak yang timbul. Contoh begini. Kalau satu waktu Kristen mengunjungi rumah saya menyiapkan minuman yang kebetulan ada di rumah saya, ada susu ultra. Ya. Kemudian saya menyajikan kepada saudara Kristen. Setelah saudara Kristen minum, karena saya ini ketika membeli ini walaupun saya sudah periksa expirednya, ternyata expirednya sudah diubah. Ya. Kemudian Kristen minum, kemudian sampai sakit, muntah-muntah. Apakah saya ini berbuat jahat hanya karena dilihat dari dampaknya? Menurut Kristen? Sebenarnya banyak faktor, Romo. Betul enggak? Apa yang menjadi kriteria? Kriterianya. Mungkin waktu Romo membeli, Romo kan udah pastikan. Cuman waktu keadaan yang tidak mendukung, jadi pas diminum itu dampaknya malah bikin sakit perut. Nah, pertanyaan saya, apakah saya berbuat buruk atau berbuat baik? Waktu memberi susu ya berbuat baik, cuman mungkin pas waktu diminumnya saat yang tidak tepat, jadi dampaknya berubah ya. Jadi saya termasuk berbuat baik atau berbuat buruk? Ya, saya mau tegaskan supaya kita punya kriteria. Ini adalah baik, ini adalah buruk. Berarti berbuat baik dong, Romo. Berbuat baik. Nah, apa yang menjadi kriteria? Ini yang saya ingin jelaskan. Oke. Gimana kriterianya, Romo? Jadi semua perbuatan baik yang dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan jasmani, apabila didorong oleh niat buruk, maka kita golongkan dia sebagai perbuatan buruk. Tadi ketika saya menyajikan ini, yang tahu saya melakukan perbuatan baik atau buruk adalah diri saya. Iya, betul. Nah, tapi karena saya didorong oleh niat yang baik, dalam agama Buddha niat itu disebut cetana atau kehendak. Karena dia niatnya baik, maka ini bisa dikategori sebagai perbuatan baik. Perbuatan baik. Nah, dengan mengetahui bahwa segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pikiran, ucapan, ataupun tindakan jasmani, apabila didorong oleh kehendak atau niat yang baik, maka dia adalah bisa kita golongkan sebagai perbuatan baik. Maka ini sangat memungkinkan bagi kita untuk mengaktualisasi ajaran Sang Buddha. Karena kita sudah punya kriteria yang mana termasuk perbuatan baik dan yang mana termasuk perbuatan buruk. Nah, kalau saya pergi ke suatu tempat, ketemu dengan seorang pengemis,
kemudian saya memberikan dia sedekah. Menurut saudara Kristen, saya ini berbuat baik atau berbuat jahat? Kalau memberikan sedekah berarti kita memberikan sesuatu dari kita dong untuk Ya, mereka. ya. Berarti perbuatannya baik. Belum tentu. Belum tentu. Oh, kenapa? Sekali lagi harus dilihat kehendak, niat yang mendorong saya. Kalau saya memberikan ini supaya saya mau mengatakan saya baik, apakah itu masih ada niat baik? Supaya kitanya Supaya dibilang orang baik. semua memuji saya, mengatakan oke. itu Romo Hemajayus luar biasa baiknya. Apakah ini termasuk baik? Termasuk baik menurut saya sih, Romo. Nah, saya akan memperlihatkan lagi 3 akar yang bisa menimbulkan hal yang buruk. Yang pertama adalah loba atau keserakahan. Yang kedua adalah dosa atau kebencian. Yang ketiga adalah moha atau kegelapan batin. Nah, kalau saat itu saya ingin dipuji, ingin menepuk dada saya bahwa saya baik, berarti saya didorong oleh sebuah keserakahan. Supaya dibilang baik gitu ya. Berarti saya didorong oleh sebuah keserakahan. Padahal keserakahan adalah pencetus dari perbuatan buruk. Sudah bisa paham? Meskipun kita berdana tapi niatnya buruk. Niat di sini untuk membuat agar orang memuji-muji saya. Itu adalah perbuatan buruk. Melalui pikiran, karena di dalamnya ada sebuah keserakahan, ada sebuah keinginan untuk bagaimana supaya saya ini menjadi sombong. Nah, sombong sendiri itu adalah tidak baik. Maka dengan mengetahui kriteria ini, seseorang nanti bisa merenungkan apa yang harus dia lakukan dalam mengisi hidup ini. Kalau dia memang harus menghindari perbuatan jahat, maka dia akan melihat proses sebelum dia melakukan perbuatan. Tapi jangan berhenti. Seseorang yang awalnya berbuat baik, dia nanti akan menjadi buruk kalau dia tidak bisa pertahankan kehendaknya ini. Contoh, saya memberikan sebuah persembahan kepada seorang anak yatim piatu. Kemudian anak yatim piatu itu tidak menghargai pemberian saya. Saya menjadi marah. Apakah saya masih berbuat baik? Berbuat baik kalau gitu ya. Nah, marah itu adalah dosa, kebencian. Okay. Kita menolak keberadaan. Berarti kita tidak berbuat baik lagi. Jadi perbuatan baik yang awal kita lakukan ini bisa berubah menjadi perbuatan yang tidak baik. Oh, meskipun kita sudah memberi, Perbuatan baik yang awal itu tetap akan membuahkan efek, yaitu karma baik. Tetapi efek setelah kita melihat kondisi itu mengubah kita dari perbuatan baik mengarah kita ke perbuatan buruk. Nah, ini juga akan menghasilkan efek. Maka di dalam itu ada yang ketiga, menyucikan batin sendiri. Siapapun yang tidak menyucikan batin sendiri, suatu waktu akan terjebak oleh perbuatan-perbuatan yang sudah pernah dilakukan. Gitu ya. Berarti dari awal, tengah, sampai akhir harus betul-betul niatnya tulus gitu. Betul. Oke. Jadi gimana cara supaya dari awal sampai akhir itu niatnya sama terus, gimana, Romo? Nah, makanya tadi dikatakan dari awal, dasar daripada sebuah latihan moralitas itu adalah menjalankan 5 sila. Latihan yang paling dasar. Kalau kita tidak bisa menghindari perbuatan buruk, susah bagi kita untuk mengembangkan hal yang baik. Mengembangkan hal yang baik itu harus dilatih, harus diupayakan. Tanpa sebuah upaya yang sungguh-sungguh sulit sekali. Bayangkan Anda sudah tidak melakukan perbuatan buruk, sudah melakukan perbuatan baik, hanya karena kontak. Kontak itu ada 6 dalam agama Buddha: mata, telinga, hidung, lidah, permukaan kulit, dan pikiran. Ketika kita mendengar pemberian kita itu tidak dihargai, berarti telinga kita kontak dengan suara. Iya, betul. Nah, ketika kita kontak dengan suara, kita menjadi marah. Berarti dalam agama Buddha itu kita punya cita-cita bentuk batin kotor.
akhirnya dia akan mencemari cita kita, batin kita. Nah, ketika batin kita tercemar, maka apa yang kita lakukan baik melalui pikiran, ucapan dan tindakan jasmani akan mengarah kepada tindakan buruk. Oh, seperti itu ya Romo. Sepertinya kita sudah sampai ya di penghujung acara. Boleh Romo kasih sedikit kesimpulan untuk pemirsa di rumah tentang apa yang sudah kita bahas hari ini, Romo? Baik. Sesungguhnya menjadi umat Buddha itu tujuan utamanya adalah bagaimana kita benar-benar menjadi orang yang baik. Kita hanya bisa menjadi orang yang baik kalau kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan buruk. Tetapi kita sebagai umat Buddha tidak bisa berhenti di sini. Siapapun yang melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk akan membuat dia terlahir di 31 alam. Kecuali dia bisa menyucikan batin sendiri. Maka kalimat yang ketiga itu menyucikan batin sendiri adalah hal yang mutlak untuk kita latih. Demikianlah seyogyanya umat Buddha mengembangkan batinnya. Tidak melakukan semua bentuk kejahatan. Berupaya untuk mengisi kehidupan ini dengan perbuatan-perbuatan baik. Dan yang terakhir mensucikan batin sendiri. Sabe satta bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Oke, terima kasih atas yang dibicarakan hari ini. Semoga semuanya bisa mengambil hikmah dari bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga juga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai penutup, kita akan mendengarkan sebuah lagu Buddhis yang akan dibawakan oleh saudara kita. Dan jangan lupa terus saksikan Lentera Dhamma di TVRI Sulawesi Selatan. Dan terimalah salam Buddhis dari kami. Namo Buddhaya. Jauh di rantau ku bermimpi, kulihat senyuman yang terindah, kerutan dahi yang dalam tanda cintamu, belayan hangat pulihkan luka hati. Saat ku tumbuh seiring waktu, sering ku lupakan nasihatmu, tapi hatimu bagai lautan yang luas. Biarkan ku bebas kejar cita-cita. Senyuman terindah di dalam mimpiku, bagai air menghidupi dunia. Syukurku dalam mimpi, cintamu yang abadi sertaiku hari demi hari. Saat ku tumbuh seiring waktu, sering ku lupakan nasihatmu, tapi hatimu bagai lautan yang luas. Biarkan ku bebas kejar cita-cita. Senyuman terindah di dalam mimpiku, bagai air menghidupi dunia. Syukurku dalam mimpi, cinta
cintamu yang abadi sertaiku hari demi hari，梦里的笑容是我生命中的寄托，就像是怀抱大地的河流。梦是无限的感恩，爱是永远的笑容，日复一日，显着天长和地久。梦是无限的感恩，爱是永远的笑容，日复一日，写着天长和地